Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu ceramah minimalis. Di video kali ini saya ingin menyampaikan satu materi dengan judul amal-amal yang pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati dan selalu diperdebatkan oleh kaum muslimin saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amal-amal yang pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah mati atau amal-amal yang bisa digantikan oleh orang hidup, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Di antaranya adalah sedekah, puasa, dan haji. Ada juga amal-amal yang masih diperdebatkan. Amal-amal tersebut di atas yang telah disepakati mayoritas ulama adalah semua amal yang secara jelas disebutkan Nabi dalam beberapa hadisnya. Pahala dari amal-amal tersebut jelas-jelas dapat dihadiahkan kepada orang lain. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana dengan jenis-jenis amal ibadah yang lain selain amal ibadah yang telah disebutkan Nabi tersebut. Apakah juga dapat dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal? Ada banyak contoh dalam hal ini. Beberapa di antaranya adalah pahala membaca Al-Quran atau zikir yang dihadiahkan untuk si mayit. Persoalan ini sebetulnya dapat dipersempit. Apakah saat berziarah kubur seseorang membaca Al-Quran dan zikir, misalnya dengan membaca surat Yasin dan tahlil, di mana pahalanya dihadiahkan kepada ahli kubur yang diziarahi itu bisa sampai? Persoalan kedua adalah apakah hanya anak cucu, anak dan keluarga saja yang boleh dan bisa menghadiahi pahala haji kepada si mayit? Inilah amalan-amalan yang seringkali diperdebatkan di kalangan kaum muslimin. Di dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa selain amal-amal yang disebutkan Nabi sebagaimana di atas tadi tidak dapat diberlakukan sama. Artinya amal-amal yang selain sedekah, haji, dan puasa, amal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, pahalanya tidak dapat dihadiahkan kepada orang lain. Hanya jenis amal-amal tertentu saja yang disebutkan Nabi yang dapat diberlakukan pengalihan pahala. Sementara untuk jenis amaliyah yang lain adalah tidak bisa. Dengan demikian, pahala mengaji Al-Quran atau zikir sebagaimana yang selama ini banyak dilakukan oleh para peziarah kubur dengan bacaan surat Yasin dan tahlil tidak dapat diberikan pahalanya sebagai hadiah kepada ahli kubur. Malah hal ini katanya termasuk bid'ah. Satu-satunya alasan yang mendasari kelompok ini adalah karena Nabi tidak pernah bersabda sekaligus tidak pernah memberikan contoh terhadap amal ibadah semisal mengaji Al-Quran dan zikir yang lalu pahalanya dihadiahkan untuk ahli kubur. Berbeda dengan amal seperti sedekah, puasa, atau haji yang jelas-jelas Nabi sudah menjelaskan kebolehannya. Dalam hal ibadah, menurut kelompok ini tidak dapat diberlakukan kias atau persamaan atau perbandingan analog. Dengan demikian tidak dibenarkan jika pahala mengaji Al-Quran dan zikir itu dapat dihadiahkan kepada ahli kubur dengan mengkiaskannya kepada sedekah, puasa, dan haji. Praktek keagamaan lebih khusus lagi yang menyangkut ibadah, hukum asalnya adalah tauqifi, yaitu harus ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, pembacaan Al-Quran kepada mayit tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang membaca tidak akan mendapatkan pahala, begitu juga pihak yang dihadiahi tidak akan mendapatkan pahala dari bacaan tersebut. Kemudian kelompok kedua
Kelompok kedua menandaskan sebaliknya. Ada dalil-dalil yang menjelaskan bahwa pahala amal-amal ibadah tertentu, dalam hal ini sedekah haji dan puasa, dapat dihadiahkan kepada ahli kubur, menunjukkan bahwa semua jenis amal ibadah secara umum mempunyai fungsi yang sama, yakni pahalanya dapat dihadiahkan kepada orang lain. Jelas hal ini dapat diberlakukan hukum qiyas, walaupun Nabi tidak menyebutkan jenis ibadah lain yang dapat dihadiahkan pahalanya. Bukan berarti Nabi melarang melakukan ibadah tersebut untuk dihadiahkan pahalanya kepada ahli kubur. Lagi pula tidak ada dalil yang nyata menerangkan tentang larangan tersebut. Dalil-dalil sebagaimana di atas menunjukkan keumuman sifat bahwa semua amal ibadah pahalanya dapat dihadiahkan kepada orang yang sudah mati. Sama sekali dalil-dalil di atas tidak menunjukkan kekhususan sifat bahwa hanya sedekah haji dan puasa saja yang pahalanya dapat dihadiahkan kepada orang lain. Sesungguhnya banyak sekali contoh penetapan hukum yang didasarkan pada qiyas, termasuk masalah ibadah selain masalah kiriman pahala ini. Dalam hal zakat misalkan, misalnya di dalam Al-Quran maupun hadis hanya ada beberapa jenis tanaman-tanaman yang wajib dijakati. Sementara itu untuk tanaman-tanaman produktif tinggi semisalnya cengkeh, teh, bunga anggrek, dan lain sebagainya tidak disebutkan. Kalau masalah ini hanya berpedoman pada ayat maupun hadis, tentu tanaman yang bernilai jual tinggi atau tidak dikenakan wajib zakat. Tanaman-tanaman tersebut yang bernilai tinggi tidak dikenakan wajib zakat. Dan jika hal demikian benar-benar terjadi, maka alangkah tidak adilnya aturan Islam terhadap masalah penetapan kewajiban zakat tersebut. Atas dasar inilah maka mengkiaskan suatu masalah yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan hadis secara jelas dengan masalah yang sudah jelas hukumnya diperbolehkan, bahkan diharuskan untuk mengetahui status hukum sebuah masalah. Hal ini diperbolehkan sebab sesungguhnya antara masalah yang belum jelas hukumnya dengan masalah yang statusnya hukumnya jelas itu mempunyai kesamaan ilat. Dengan demikian, berdasarkan qiyas, semua amal ibadah secara umum dapat dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya riwayat hadis berikut dari Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan melewati pemakaman lalu membaca surat Al-Ikhlas 11 kali dan menghadiahkan pahalanya kepada ahli kubur, maka ia akan diberi pahala sejumlah ahli kubur yang ada di tempat itu. Diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al-Samarqandi, Al-Rabi dan Ad-Darul Qutni. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Al-Qasim Al-Jamjani, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa memasuki pemakaman lalu membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan surat At-Takasur, lalu berdoa, aku hadiahkan pahala bacaan yang aku baca ini dari firman-Mu untuk semua ahli kubur dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, maka semua ahli kubur itu akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang membaca surat tersebut. Berdasarkan hadis-hadis di atas, beberapa ulama memberikan komentar terhadap masalah ini. Imam Ahmad bin Hambali misalnya berkata, apabila kamu berziarah ke pemakaman, maka bacalah surat Al-Fatihah, Al-Mu'awwidataini dan surat Al-Ikhlas, kemudian hadiahkan pahalanya kepada ahli kubur. Maka sesungguhnya pahala tersebut sampai kepada mereka.
Mukhtasar Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Saiful Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah dalam kitab fatwanya berkata, berpendapat yang sebenar dan sesuai dengan kesepakatan para imam, bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah badaniah, ibadah fisik seperti sholat, puasa, dan membaca surat Al-Quran, atau ibadah amaliyah, ibadah materi seperti sedekah, dan lain-lainnya. Hal yang sama juga dilakukan untuk berdoa, membaca, dan membaca istighfar. Untuk mayit hukumnya ada al-syariah al-islamiyah bima tamil ar-rabain. Dalam kitab Nihayah al-Zain disebutkan bahwa Ibnu Hajar dengan mengutip Al-Mukhtar berkata, mazhab ahli sunnah berpendapat bahwa seorang dapat menghadiahkan pahala, amal, dan doanya kepada orang yang telah meninggal dunia, dan pahalanya akan sampai kepadanya. Nihaya al-Zain Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa sebaik-baik amal yang dihadiahkan kepada mayit adalah memerdekakan budak, sedekah, istighfar, doa, dan haji. Adapun pahala membaca Al-Quran secara sukarela tanpa mengambil upah yang dihadiahkan kepada mayit juga sampai kepadanya, sebagaimana pahala puasa dan haji. Ibnu Abi al-Izzah al-Hanafi menjelaskan bahwa pahala membaca Al-Quran secara sukarela tanpa mengambil upah yang dihadiahkan kepada mayit adalah sampai kepadanya. Hal ini sebagaimana pahala puasa dan haji. Keterangan ini dikutip dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Fawah, salah satu kitab wajib di seluruh perguruan tinggi di Arab Saudi. Dalam kitab Syafal Muslimin, Ishaful Muslimin, wa al-Muslimat dinyatakan bahwa Ibnu Rusyid dalam akhir kitab Al-Najawil An-Nawazilnya mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, al-insana illa ma syaa, bahwa kalau ada orang yang membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal dunia, hukumnya boleh dan mayit akan memperoleh pahala dari bacaan tersebut. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat mengenai sampainya pahala sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Begitu juga mengenai bacaan Al-Quran dan doa dan istighfar, karena semua itu pada hakikatnya adalah sedekah. Nabi SAW telah mengkhususkan sedekah itu hanya berupa harta benda. Tidak hanya berupa harta benda saja, namun juga bisa berupa bacaan Al-Quran, doa istighfar, lain-lain. Mukhtar Al-Qurtubi Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa alasan mengenai sampainya hadiah pahala kepada orang yang telah meninggal dunia sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tarqiq al-Amal, Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang berkeyakinan bahwa manusia tidak dapat memperoleh manfaat kecuali dari amalannya sendiri, maka ia telah menentang ijma. Hal itu batal karena beberapa hujah sebagai berikut. Pertama, manusia dapat memperoleh manfaat dari orang lain dan ini berarti memperoleh manfaat dari orang lain. Kedua, Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti akan memberi syafaat pada orang yang ahli mauqif di padang mahsyar untuk mempercepat hisab, dan juga akan memberi syafaat bagi ahli surga agar mereka cepat memasukinya. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga akan memberi syafaat bagi orang yang berdosa sebesar apapun dosa besar, agar dapat keluar dari neraka ini juga berarti mengambil manfaat dari usaha orang lain. Yang keempat, malaikat mendoakan dan memohonkan ampun bagi penduduk bumi. Hal ini juga berarti mengambil manfaat, bukan amal dari amalnya sendiri. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengeluarkan sebagian orang yang sama sekali
tidak pernah beramal baik dari dalam neraka semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga mengambil manfaat dari perbuatan yang pihak lain. Kemudian yang keenam, anak-anak dari orang-orang mukmin masuk ke dalam surga sebab amal perbuatan orang tua mereka. Hal itu juga semata-mata karena usaha orang lain. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai dua anak yatim yang mempunyai orang tua soleh. Kemudian kedua anak itu dapat mengambil manfaat dari kebaikan orang tuanya, bukan dari usaha mereka. Yang kedelapan, mayat dapat mengambil manfaat dari pahala sedekah dan memerdekakan budak. Berdasarkan hadis dan ijma ulama, hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat memperoleh manfaat amal dari orang lain. 9. Berdasarkan hadis dan ijma ulama, haji fardu yang menjadi tanggung jawab mayit dapat gugur dengan haji yang dilakukan oleh walinya atau perwakilannya. Keterangan ini menunjukkan bahwa bermanfaat amal orang lain dapat mengambil manfaat dari orang lain. Yang ke-10, berdasarkan hadis dan ijma ulama, haji nazar atau puasa nazar mayit dapat gugur dengan amal orang lain. Ini juga berarti dapat manfaat dari amal orang lain. 11. Orang mati yang meninggalkan hutang. Contohnya salah seorang sahabat Rasulullah pernah melarang untuk mensolati sampai hutangnya dilunasi oleh sahabatnya. Ali bin Abi Thalib juga pernah melunasi hutang orang lain yang juga meninggal dunia, dan orang itu dapat mengambil manfaat dari salat Nabi Muhammad SAW. Hal ini lagi-lagi menunjukkan adanya manfaat dari amal orang lain. Demikianlah hujah-hujah yang telah disebutkan, dan masih banyak hujah-hujah yang lain yang menunjukkan bahwa kita bisa mengambil amal-amal dari pihak lain yang masih hidup. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya, umumnya bagi semua yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.